Semua dimulai dari sebuah langkah kecil di ruang audisi yang dingin, namun atmosfer seketika berubah saat Nicky Becker berdiri di depan para juri. Mengenakan pakaian yang mencerminkan jati dirinya, sederhana namun berkarakter, ia tidak membawa ambisi yang meledak-ledak seperti peserta lain. Nicky membawa sesuatu yang jauh lebih langka, kejujuran organik. Saat nada pertama keluar dari bibirnya, juri dan penonton seakan ditarik ke dalam dimensi lain. Suaranya bukan tipe yang menggelegar menghancurkan kaca, melainkan sebuah bisikan yang mampu merobek lapisan emosi terdalam. Disinilah benih fenomena itu tertanam, sebuah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah definisi bintang di industri musik Indonesia yang selama ini terpaku pada teknik vokal yang rumit dan kekuatan tinggi. Indonesia telah lama terjebak dalam standar bahwa penyanyi hebat adalah mereka yang mampu mencapai nada-nada langit. Namun, Nicky Becker datang sebagai pemberontak tanpa senjata. Ia menawarkan teknik yang sering dianggap kurang oleh telinga tradisional, namun jenius oleh telinga yang merindukan rasa. Poin ini menjadi perdebatan sengit di meja juri dan meja makan keluarga di seluruh Indonesia. Nicky tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tidak mencoba meniru gaya diva yang sudah usang. Keberaniannya untuk tetap berada di jalurnya sendiri, dengan kontrol vokal yang subtil dan penekanan pada interpretasi lirik, menjadikannya sosok yang sangat kontroversial sekaligus dicintai secara fanatik oleh mereka yang haus akan orisinalitas dalam kompetisi sebesar Indonesian Idol. Tekanan mental di bawah lampu sorot nasional. Menjadi pusat perhatian nasional bukanlah perkara mudah bagi jiwa yang introvert dan artistik seperti Nicky. Setiap minggu, ia harus berdiri di atas panggung yang diterangi ribuan watt lampu, sementara jutaan pasang mata menghakimi setiap gerak-geriknya melalui layar kaca. Di balik penampilannya yang tenang, terdapat perjuangan mental yang luar biasa hebat. Nicky harus bergulat dengan ekspektasi publik yang seringkali tidak adil. Tekanan untuk terus bertransformasi namun tetap menjadi diri sendiri menciptakan sebuah dikotomi batin yang terlihat jelas dalam tatapan matanya yang sayu namun fajam. Poin ini menyoroti bagaimana Nicky bukan sekedar bernyanyi, ia sedang bertahan hidup di tengah badai popularitas yang datang secara instan dan tanpa ampun. Indonesian Idol bukan hanya soal suara, dan Nicky Becker memahaminya, atau mungkin melakukannya secara alami. Setiap penampilannya adalah sebuah instalasi seni. Cara ia memilih busana, tata rambut yang minimalis, hingga ekspresi wajah yang minim drama namun kaya akan makna, menciptakan standar estetika baru di televisi nasional. Ia berhasil membuktikan bahwa keren tidak harus mahal atau berkilauan. Tren Nicky Style mulai mewabah di kalangan Gen Z, menjadikan panggung idol bukan lagi sekadar kompetisi menyanyi, melainkan panggung mode yang melakyat namun elegan. Ia adalah representasi dari pergeseran selera visual anak muda Indonesia yang mulai meninggalkan kemegahan palsu menuju kesederhanaan yang autentik. Momen kritik pedas yang menguji ketabahan. Tidak selamanya panggung idol menjadi tempat yang ramah bagi Nicky. Ada saat-saat di mana kritik dari juri atau komentar pedas netizen di media sosial menghujam jantung pertahanannya. Ada tuduhan bahwa ia adalah produk estetika semata tanpa kemampuan vokal yang mumpuni. Namun, disinilah drama sesungguhnya terjadi. Bukannya runtuh atau menangis terseduh-seduh untuk mencari simpati, Nicky justru menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia menerima setiap kritik dengan senyum tipis dan kepala tegak, sebuah sikap yang jarang dimiliki oleh kontestan muda lainnya. Resiliensi inilah yang membuat basis penggemarnya, yang dikenal sangat militan, semakin solid dan bergerak pasang badan untuk melindunginya dari segala bentuk perundungan digital. Chemistry emosional dengan penggemar, The Beckerheads. Ada sebuah ikatan yang tak kasat mata namun sangat kuat antara Nicky dan para pendukungnya. Penggemar Nicky Becker bukan hanya sekadar pemberi suara via aplikasi. Mereka adalah orang-orang yang merasa terwakili oleh sosok Nicky. Bagi mereka, Nicky adalah simbol dari si orang aneh yang akhirnya menang. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam keraguan Nicky, dalam kesendirian Nicky, dan dalam keberhasilan Nicky. Setiap kali ia berada di posisi tidak aman, kekuatan kolektif penggemar ini bergerak seperti gelombang tsunami yang tak terbendung. Ini bukan lagi soal kompetisi menyanyi. Ini telah berubah menjadi gerakan sosial yang merayakan perbedaan dan memberikan tempat bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari standar kecantikan dan bakat konvensional. Transformasi lagu pop menjadi karya melankolis. Salah satu kepiawaian Nicky yang paling dramatis adalah kemampuannya mendekonstruksi lagu-lagu populer. Lagu yang aslinya ceria atau bertempo cepat bisa berubah menjadi balada yang menyayat hati di tangannya. Ia mengambil lirik-lirik tersebut, meresapinya, dan memuntahkannya kembali dalam bentuk energi yang benar-benar baru.
Penonton seringkali dibuat terpaku, lupa pada versi asli lagu tersebut, dan seolah baru pertama kali benar-benar mendengar pesan dari liriknya. Inilah keajaiban Nicky Becker. Ia bertindak sebagai penerjemah emosi. Kemampuan ini membuatnya dianggap sebagai salah satu kontestan paling cerdas dalam sejarah Idol karena ia tahu persis bagaimana cara meninggalkan jejak permanen di ingatan pendengar melalui aransemen yang berani. Seiring berjalannya kompetisi, intensitas di panggung spektakuler mencapai titik didihnya. Setiap eliminasi terasa seperti kiamat kecil bagi para pendukungnya. Di poin ini, narasi berita ini mencapai puncaknya. Bagaimana Nicky menghadapi malam-malam eliminasi dengan ketenangan yang menghantui. Saat kontestan lain gemetar, Nicky seolah sudah berdamai dengan takdir apapun yang akan menjemputnya. Ketenangan ini justru menciptakan aura magis yang membuat panggung terasa lebih sakral. Publik menunggu-nunggu, apakah keunikan akan mengalahkan teknik? Apakah orisinalitas akan menumbangkan popularitas massal? Drama ini menjadi bahan pembicaraan hangat di warung kopi hingga ruang rapat perkantoran, membuktikan pengaruh Nicky telah menembus batas-batas demografi. Dampak Nicky Becker bagi industri musik pasca Idol. Apapun hasil akhirnya di papan skor, Nicky Becker telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah tempat di masa depan industri musik Indonesia. Kehadirannya di Idol telah membuka mata para produser bahwa pasar Indonesia sudah siap untuk musik yang lebih indie, lebih moody, dan lebih personal. Ia telah mendobrak pintu yang selama ini tertutup bagi penyanyi dengan karakter suara alt pop atau folk di ranah arus utama. Pengaruhnya diprediksi akan melahirkan gelombang baru penyanyi yang tidak lagi takut untuk tampil beda. Nicky telah menjadi martir bagi kebebasan berekspresi di panggung televisi yang biasanya kaku dan penuh format, memberikan harapan bagi jutaan bakat terpendam di luar sana. Di akhir perjalanan panjang yang melelahkan namun indah ini, satu hal yang pasti. Nicky Becker telah menuliskan namanya dalam tinta emas sejarah hiburan Indonesia. Ia bukan sekedar